Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurdifna Az-Zahra dengan NIM 220901501102. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan siklus akuntansi perusahaan jasa Berlian Consulting, yang dimana video sebelumnya kita sudah sampai ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah mengerjakan jurnal penyesuaian, kita masuk ke kertas kerja. Yang pertama, kita masukkan dulu nomor akun, dan nama-nama akunnya dari kas sampai beban lain-lain. Dan nama akun ini bisa kita lihat dari buku besar, seperti akun kas, akun pendapatan diterima di muka, modal darah mutia, hingga beban lain-lain. Kita masukkan ke dalam nama-nama akun di kertas kerja. Nah, setelah mengerjakan buku besar, kita buatkan neraca saldo yang belum disesuaikan, yang dimana nilai-nilainya ini kita buat dari saldo akhir dari buku besar yang disesuaikan. Dari ini buku besarnya. Kita lihat seperti saldo akhir akun kas itu Rp32.450.000 di sisi debit, dan piutang usaha di sisi debit sebesar Rp16.450.000. Nah, itu kita masukkan nilainya ke neraca saldo belum disesuaikan. Seperti ini, kas Rp32.450.000, piutang usaha Rp16.450.000, sampai ke beban lain-lain sebesar Rp1.400.000. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan, kita harus melihat sesuai dengan posisinya di debit atau di kredit, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp93.400.000 di sisi debit dan di sisi kredit. Maka nilai neraca saldo yang belum disesuaikan ini kita masukkan ke kertas kerja. Kita bisa langsung masukkan ke neraca saldo belum disesuaikan. Seperti akun kas, kita ambil nilainya dari neraca saldo belum disesuaikan. Seperti itu, kita masukkan semua nilainya sesuai dengan sisi-sisinya di sisi debit atau kredit. Kita masukkan sampai ke beban lain-lain. Nah, setelah kita lengkap memasukkan nilai-nilainya, kita jumlahkan ke bawah. Maka mendapatkan hasil Rp93.400.000. Nilainya ini hasilnya harus sama di antara debit dan kredit. Oke, berikutnya kita masukkan juga jurnal penyesuaian pada kolom untuk kertas kerja. Nah, untuk jurnal penyesuaian sendiri kita sudah buatkan di video sebelumnya seperti AJP. Nah, di jurnal penyesuaian ini, ini nama-nama akunnya kayak beban asuransi dibayar di muka sebesar Rp375.000. Nah, ini yang kita masukkan ke kertas kerja. Seperti beban asuransi Rp375.000 di sisi debit, dan asuransi dibayar di muka Rp375.000 di sisi kredit. Nah, seperti itu kita masukkan semua nilai-nilainya sesuai dari AJP-nya dari jurnal penyesuaian ini. Kita masukkan semuanya ke kertas kerja di kolom penyesuaian. Sampai ke bawah kita jumlahkan. Nah, maka dia mendapatkan hasil sebesar Rp8.725.000. Nah, setelah lengkap ini, setelah kita lengkap penyesuaiannya, kita masukkan ke dalam tabel neraca saldo setelah disesuaikan. Kita konsolidasikan dengan neraca saldo belum disesuaikan. Saldo yang telah disesuaikan seperti ini, kas dan piutang usaha dia tidak memiliki penyesuaian. Maka kita langsung saja masukkan
nilainya ke neraca saldo yang telah disesuaikan sebesar Rp32.450.000. Kita masukkan saja langsung. Nah, untuk di neraca saldo telah disesuaikan ini, cara menghitungnya itu kita lihat, ya kita sesuaikan. Seperti debit bertemu dengan kredit, maka kita kurangkan. Maka nilai dari perlengkapan Rp3.800.000 di sisi debit berkurang atas penyesuaian Rp2.275.000, maka mendapatkan hasil Rp1.525.000. Nah, seperti itu juga kalau untuk debit kredit bertemu dengan debit, kita kurangkan. Dan untuk seperti ini, kredit bertemu dengan kredit, karena sama-sama itu di sisi kredit, maka kita tambahkan. Seperti pendapatan jasa Rp41.600.000 di sisi kredit, di penyesuaiannya sebesar Rp2.750.000 di sisi kredit, maka kita tambahkan untuk neraca saldo telah disesuaikan. Baik, mungkin seperti itu untuk secara singkatnya saja. Kita masukkan akun dari neraca saldo belum disesuaikan. Kalau tidak ada penyesuaiannya, kita langsung saja masukkan. Kemudian jika debit bertemu dengan kredit atau kredit bertemu dengan seperti kredit bertemu dengan debit, itu kita kurangkan. Namun jika sama-sama dari kredit dengan kredit, seperti kredit bertemu dengan kredit, kita tambahkan. Begitu juga jika debit bertemu dengan debit. Nah, setelah neraca saldo telah disesuaikan, jumlahnya itu kita totalkan ke bawah, maka mendapatkan hasil sebesar Rp94.325.000. Nah, ini harus tetap selalu sama di sisi debit dan di sisi kreditnya. Nah, dari sini baru kita masukkan pada laba rugi, pada kolom laba rugi, yang dimana untuk laba rugi sendiri kita hanya memasukkan akun-akun dari pendapatan dan beban-beban saja. Nah, akun pendapatan ini kita langsung saja pindahkan dari neraca saldo telah disesuaikan, kita pindahkan ke laba rugi. Di sisi kredit, kita pindahkan juga di sisi kredit. Kemudian beban-bebannya juga seperti itu. Kita langsung saja pindahkan dari neraca saldo telah disesuaikan ke laba ruginya. Kemudian setelah kita melengkapi semua nilai-nilainya, kemudian kita jumlahkan. Di sisi debit itu mendapatkan hasil sebesar Rp10.875.000. Nah, sedangkan di sebelah kreditnya itu Rp44.350.000. Nah, kemudian ini kita selisihkan, kita kurangkan. Maka mendapatkan hasil sebesar Rp33.475.000. Nah, ini itu laba. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar dari beban-bebannya. Kan sini pendapatannya Rp44.350.000. Nah, sedangkan beban-bebannya itu Rp33.475.000. Nah, ini artinya kan pendapatannya lebih besar dong. Maka ini laba. Kemudian kita tambahkan hasil sebelumnya Rp10.875.000, kita tambahkan dengan Rp33.475.000, maka mendapatkan hasil Rp44.350.000. Nah, ini sudah sama sisi debit kreditnya. Kemudian setelah itu kita buat laporan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan itu kalau tadi laba rugi itu cuma akun pendapatan dan beban-beban saja. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu kita masukkan akun aset dan liabilitas, modal, dan kita
kita tinggal pindahkan saja dari neraca saldo telah disesuaikan, kita langsung saja pindahkan ke laporan posisi keuangan. Nah, kita masukkan semua nilai-nilainya sesuai penempatannya. Kemudian kita totalkan lagi. Maka di sisi debit mendapatkan hasil sebesar Rp83.450.000. Nah, sedangkan di sebelah kreditnya Rp49.975.000. Nah, kita sama tadi kita selisihkan. Maka selisihnya sama Rp33.475.000. Nah, ini selisihnya harus sama ya dengan di laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Kemudian kita totalkan Rp49.975.000 dan Rp33.475.000. Maka mendapatkan hasil Rp83.450.000. Nah, setelah kertas kerja ini telah selesai, kita maka melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Yang dimana yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi seperti yang tadi, akun yang masuk di laba rugi itu cuma pendapatan dan beban-beban saja. Nah, di sini pendapatannya Rp44.350.000. Itu pun beban-bebannya. Kemudian kita totalkan, total bebannya itu sama Rp10.875.000 dengan laba rugi netonya itu Rp33.475.000. Nah, kita lihat apa sama lah. Kita pasti lihat apa. Nah, hasilnya sama. Oke. Setelah laporan laba rugi, kita melangkah selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Di sini investasi selama bulan berjalan. Kenapa? Karena modalnya itu modal Darah Mutia 1 Juli 2016 itu tidak ada yang ada, itu cuma investasinya. Nah, kita masukkan investasinya selama bulan berjalan itu Rp45.000. Kemudian laba tadi kita masukkan nilainya Rp33.475.000, maka hasilnya itu Rp78.475.000. Kemudian karena ada penarikan atau price Darah Mutia, kita kurangkan, maka mendapatkan hasil Rp65.975.000. Kemudian maka modal Darah Mutia 31 Juli 2016 itu sebesar Rp65.975.000. Nah, setelah itu kita ke laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Yang dimana ciri khasnya ini total asetnya itu sama dengan total liabilitas dan sama dengan dari total liabilitas dan ekuitasnya. Oke, kita langsung saja ke dari aset. Aset itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancarnya itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, nilai-nilainya ini kita langsung saja ambil dari kertas kerja yang tadi. Kita pindahkan saja ya, supaya lebih memudahkan. Maka totalnya ini kita totalkan. Maka total aset lancarnya itu Rp56.950.000. Kemudian ada aset tetap. Aset tetapnya itu peralatan kantor dan akumulasi penyusunan peralatan kantor yang bersifat mengurangi. Jadi 14 juta itu kita kurangkan dengan Rp750.000, maka mendapatkan hasil Rp13.250.000. Maka total asetnya itu Rp70.200.000. Kemudian liabilitas itu utang ya guys. Liabilitas jangka pendek itu utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nilainya juga sama, kita langsung saja ambil dari kertas kerja yang telah kita kerjakan tadi. Maka total dari liabilitas itu Rp4.225.000.
Kemudian ekuitas atau modal. Modal Dara Mutia sebesar Rp65.975.000. Nah, untuk totalnya kita tambahkan total liabilitas dengan modal Dara Mutia, kita totalkan, maka total liabilitas dan ekuitasnya itu Rp70.200.000, dan ini sama dengan total aset. Nah, setelah itu kita lakukan jurnal penutup. Jurnal penutup ini kita lakukan untuk menutup akun-akun dari laba rugi atau akun-akun sementara, seperti yaitu menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun modal, dan menutup akun drive. Nah, seperti pendapatan jasa, kita menutup akun pendapatan, jadi yang masuk itu pendapatan jasa Rp44.350.000. Kita ambil dari laporan keuangan saja. Sini, yang tadi laba ruginya. Nih, pendapatan Rp44.350.000. Kita pindahkan ke jurnal penutup. Jadi ikhtisar laba ruginya Rp44.350.000. Selanjutnya menutup akun beban-beban. Bahkan karena menutup itu yang awalnya di sebelah kredit kita pindahkan ke debit, dan yang awalnya debit kita pindahkan ke kredit untuk menutupnya. Jadi beban-beban sebelumnya itu di sebelah debit, kita pindahkan ke kredit. Jadi ikhtisar laba ruginya berada di sebelah debit dan bebannya itu di sebelah kredit. Kemudian jadi total ikhtisar laba ruginya Rp10.875.000. Beban-bebannya juga tinggal kita masukkan dari laporan keuangan yang tadi. Nah, selanjutnya menutup akun laba, yang dimana ikhtisar laba ruginya sebesar Rp33.475.000 dan modal Dara Mutia Rp33.475.000. Kita ambil dari laporan keuangan yang ini, Rp33.475.000. Selanjutnya menutup akun price. Modal Dara Mutia di sebelah debit sebesar Rp12.500.000 dan price Dara Mutia di sebelah kredit Rp12.500.000. Sebelumnya price Dara Mutia itu di sebelah debit, jadi kita pindahkan ke kredit. Setelah kita masukkan semua nilai-nilainya, kemudian kita totalkan, jumlahkan ke bawah, maka mendapatkan hasil sebesar Rp101.200.000 di sisi debit dan kredit. Artinya harus memang sama di sisi debit dan kreditnya. Nah, setelah mengerjakan jurnal penutup, kita lanjut ke buku besar setelah penutupan. Nah, untuk buku besar setelah penutupan ini sebenarnya sama dengan buku besar sebelumnya, namun kita masukkan itu cuma yang saldo akhir-akhirnya saja, seperti dari akun kas yang terakhir itu tanggal 31, saldonya itu dengan ref close 2, yang artinya halaman kedua. Kita lihat dari jurnal umum. Jurnal umum tadi tanggal berapa? Tanggal 31. Tanggal 31 di jurnal umum itu halaman kedua. Kita lihat kan halaman kedua untuk tanggal 31. Jadi kita masukkan nomor 2 sebesar Rp32.450.000 di sisi debit. Nah, yang ini sebesar Rp32.450.000 di sisi debit. Nah, kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha tidak memiliki jurnal penyesuaian dan di jurnal penutup, jadi hanya ada di buku besar. Lihat di buku besar sebelumnya piutang usaha itu tanggal 31 sebesar Rp16.450.000 di sisi debit. Jadi kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan dengan tanggal 31, ref posnya 2, karena tanggal 31 itu masuk ke halaman 2.
kemudian sebesar Rp16.450.000 di sisi debit. Nah, saldonya Rp16.450.000 di sisi debit. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini ada penyesuaian ya. Jadi tanggal 18 yang pertama itu yang ada tanggal 18. Kita lihat perlengkapan tanggal 18. Nah, ini yang terakhirnya ya, tanggal 18. Dengan refnya itu 2 sebesar Rp600.000. Dengan saldo akhirnya itu Rp3.800.000. Nah, Rp3.800.000 ini yang kita pindahkan. Jadi tanggal perlengkapan Juli tanggal 18, saldo ref posnya 2, halaman 2. Di sisi debit sebesar Rp3.800.000. Kemudian perlengkapan terdapat lagi pada jurnal penyesuaian. Jadi kita masukkan juga perlengkapan di jurnal penyesuaian ada pada tanggal 31 sebesar Rp2.275.000. Jadi kita masukkan ke buku besar setelah penutupan tanggal 31 penyesuaian dengan ref pos 3, artinya 3 itu halaman 3. Nah, selanjutnya sebesar Rp2.275.000 di sisi kredit. Jadi kita karena debit bertemu dengan kredit, maka kita kurangkan. Jadi Rp3.800.000 kita kurangkan dengan Rp2.275.000, maka mendapatkan hasil Rp1.525.000. Nah, seperti itu semuanya sampai ke bawah. Kita tinggal lihat ya dari apakah ada di buku besar, apakah ada di jurnal penyesuaian, dan apakah ada di jurnal penutup. Jadi kita masukkan nilainya. Nah, yang ini ada di jurnal penutupan. Kita lihat pada modal darah mutia. Modal darah mutia di buku besar itu saldo akhirnya modal darah mutia tanggal 1, refnya 1, di kredit sebesar Rp45 juta. Jadi kita masukkan ke buku besar setelah penutupan tanggal 1, refnya juga 1, sebesar Rp45 juta di sisi kredit. Kemudian modal itu kan tidak masuk di AJP, adanya di jurnal penutup. Ada modal darah mutia terdapat di tanggal 31. Modal darah mutia yang pertama di sisi kredit sebesar Rp33.475.000 dan 31 yang kedua modal darah mutia di sisi debit sebesar Rp12.500.000. Nah, kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Tanggal 31 penutupan juga refnya 4 karena jurnal penutup itu halaman keempat. Kemudian sebesar yang pertama itu Rp33.475.000 di sisi kredit dan yang kedua Rp12.500.000 di sisi debit. Nah, karena yang pertama debit kredit bertemu dengan kredit, kita tambahkan Rp45 juta ditambah dengan Rp33.475.000, maka mendapatkan hasil Rp78.475.000. Kemudian kredit bertemu dengan debit, kita kurangkan, hasilnya Rp65.975.000. Kemudian contoh selanjutnya, ini yang lengkap, ada saldo, penyesuaian, dan penutupan. Kita lihat pendapatan jasa. Pendapatan jasa di buku besar. Pendapatan jasa nilai akhirnya itu sebesar Rp41.600.000 di sisi kredit. Jadi kita pindahkan tanggal 31, refnya 2, kemudian di sisi kredit sebesar Rp41.600.000. Kemudian ada juga di jurnal penyesuaian. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa tanggal 31 sebesar Rp2.750.000. Kita
kita pindahkan tanggal 31 dan keterangan penyesuaian refnya 3, jurnal penyesuaian itu halaman ketiga, sebesar Rp2.750.000 di sisi kredit. Maka kita, karena debit kredit bertemu dengan kredit, maka kita kurangkan. Kemudian di bagian jurnal penutup, untuk pendapatan jasa di sebelah debit sebesar Rp44.350.000. Maka kita pindahkan tanggal 31 penutupan refnya 4 sebesar Rp43.044.350.000. Maka kita kurangkan kreditnya dengan debit, akan mendapatkan hasil 0, sudah habis. Seperti itu pengerjaannya. Dan tambahan lagi untuk akun pendapatan, dan beban-beban seperti beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban lain-lain itu, dan prive itu hasilnya saldo akhirnya itu menjadi 0 semuanya ya, menjadi 0 untuk pendapatan, beban-beban, dan prive-nya. Oke, setelah selesai kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan yang nantinya akan menjadi neraca awal di bulan atau periode berikutnya. Kemudian karena sudah membuat buku besar setelah penutupan, maka kita langsung saja masukkan nilai-nilai akhir tersebut ke sini. Seperti kas, nilai akhirnya tadi di buku besar setelah penutupan Rp32.450.000. Kita langsung saja pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan di bagian kas. Nah, begitu seterusnya untuk akun-akun selanjutnya. Seperti perlengkapan, kita lihat perlengkapan di buku besar setelah penutupan sebesar Rp1.525.000. Kita masukkan semua, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya sama di sisi debit dan kredit, Rp70.950.000. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.